Oke, terakhir nih, Bapak Ibu, indikator 20. Ya, indikator 20 adalah kolaborasi. Ya, ini erat kaitannya sama tim koordinasi SPB. Intinya di indikator 20 ini adalah panduan untuk semua OPPD. Kalau melaksanakan semua program SPBE, maka Anda harus membuka diri, mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk mengerjakan bareng-bareng. Baik itu instansi pusat, kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, masyarakat, media, gitu ya. Maka lakukan dengan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan nih? Nah, ini dia ya. Jadi kolaborasinya, kalau Bapak Ibu dapat nilai 3, Pak, dapat nilai 3, nah, dapat nilai 2. Kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan, oh ini Pak, program pembangunan aplikasi ini atau infrastruktur ini udah kerjasama sama perguruan tinggi ini. Tapi dalam bentuk apa Pak? Ya dia kami undang Pak narasumber aja, atau ya kami gaji aja, atau sebagai, tapi nggak ada MOU, nggak ada kerjasama secara formal, PKS, MOU gitu ya. Maka nilainya 2. Nah kalau Bapak Ibu ternyata tadi bentuk tim kolaborasi ya, jadi ada MOU, tim kerjasama antara Pemda Bapak Ibu dengan ITS, ada timnya, ada MOU-nya, ada PKS-nya, dengan media mana. Jadi Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa ada tim kerjasama dan ada bukti-bukti formalnya ya terhadap kerjasama ini. Mudah kan Pak? Nilainya 3, dan saya yakin Bapak Ibu punya itu. Nilai 4 ya Bapak Ibu kalau kolaborasi itu menyeluruh ke semua unit. Jadi bukannya Kominfo aja, bukan hanya Bapeda aja, tapi semua OPD itu punya, atau semua unit dalam kementerian itu punya kerjasama dengan stakeholder. Ya ada PKS-nya, ada MOU-nya, ya, dan ada kegiatan review terhadap kolaborasi tadi. Ya, maka nilainya 4. Gitu ya Pak Bu. Ini contohnya ini misalnya, oh ini program kerjasama kolaborasi ya. Apa saja, Kominfo sama siapa, Dinas Perkim sama siapa, gitu ya ada. Nah, finally yang terakhir Bapak Ibu dapat nilai 5 kalau rekomendasi tadi ditindaklanjuti. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ulangi, ada 10 indikator dalam domain tata kelola, dan ini variatif. 2 pertama, 11-12 tentang perencanaan. Jadi SPB akan berhasil kalau punya perencanaan yang benar ya. Jadi ketika kita mampu benar merencanakan, maka kita merencanakan untuk berhasil ya, untuk benar. Maka arsitektur SPBE, peta rencana SPBE harus dibuat berdasarkan arsitektur SPBE nasional, yakni Perpres 132 2022. Lalu yang 13, keselarasan arsitektur dan peta rencana dengan Renja RKA DPA. Tidak boleh dokumen arsitektur peta rencana itu didiamkan. Harus terus disosialisasi dan dibaca dan diambil oleh tiap sungram ya, sungram OPD atau unit untuk dimasukkan di dalam Renja RKA DPA ya. Dan itu kode rekening di SIPD Pak Bu, itu di Kemendagri sudah ada. Ada kode rekening namanya kegiatan pendukung SPBE ya, dari OPD itu sudah ada rekening seperti itu. Nah, dimasukkan di situ ya, maka kalau selaras Bapak Ibu, maka itu nilainya kan baik di indikator 13. Indikator 14 adalah kelengkapan peta proses bisnis di level global, makro, sampai dengan ke peta level proses bisnis level 0, level 1, level 2, peta relasi, peta lintas fungsi, ya Pak Bu. Nah, lalu ada kegiatan rutin untuk melakukan inovasi, ya inovasi dari tadi SOP-nya, dievaluasi, diputus, disingkatin, dimudahkan gitu ya. Kemudian support dengan aplikasi, disupport dengan teknologi gitu ya, maka 14 akan dapat nilai baik. 15 adalah tentang aplikasi, pastikan proses pembuatan aplikasi Bapak Ibu itu memenuhi siklus hidup pengembangan aplikasi ya, kemudian dikendalikan oleh unit TIK Bapak Ibu. 16 adalah jaringan intra pemerintah pusat data ya, pusat data, manfaatkan pusat data nasional Bapak Ibu atau pusat data dari instansi pusat. Kemudian jaringan intra pemerintah, pastikan semua unit IPD Bapak Ibu terhubung jaringan tertutup, jangan lagi langganan
internet sendiri-sendiri ya, harus jaringan tertutup dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah pusat. Kemudian sistem penghubung layanan ya, bangunlah sistem penghubung layanan atau memakai sistem penghubung layanan nasional ya Bapak ya, dan dimanfaatkan semua OPD. Dan akhirnya sesudah TIK tadi adalah ini dia yang paling menentukan, tim koordinasi SPBE. Nah, buatlah tim koordinasi SPBE yang kuat ya, komunikasikan ke Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Sekda ya, bahwa Pak Sekda penanggung jawab koordinator tim koordinasi SPBE karena lintas OPD. Maka buatlah SK yang jelas siapa bertanggung jawab apa, indikator ini tanggung jawabnya siapa. SK-nya dibikin pokja-pokja ya, seperti dari Kepenpan RP 965 ya 2021 Bapak Ibu. Nah, dari situ lakukan, buatkan program, jalankan ya Pak Bu, lakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, perguruan tinggi, masyarakat, swasta, bikin PKS, MOU, dimonitor, dievaluasi. Maka nilai Bapak Ibu 11 sampai dengan 20 dengan tadi ya porsinya 25% ya tadi ya, itu akan kuat dan bisa mendukung pembangunan SPBE Bapak Ibu lebih baik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih.